Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Nah, Bobby pasti udah kenal ini. Oh ini apa? Oh gak kenal namanya aku. Yang itu loh, yang dulu Nekojita. Oh iya, yang ngerti-ngerti. Perkenalan dulu mungkin kali ya dari Surya ya. Mungkin ada yang tahu Mm-mm. Nekojita, ada yang belum tahu, atau sekarang kondisinya gimana. Status. Status. Iya, iya. Gitu, boleh. Silakan. Oke. Halo pendengar Bocin. Saya Surya dari Nekocita Podcast. Mungkin banyak yang belum tahu lah ya, Mas. Nekocita Podcast itu apa. Jadi, ya intinya kita podcast yang dari Surabaya itu aja lah. Kita membahas hal-hal yang di sekitaran kita. Terus tadi pertanyaan dari Mas Kris itu kan apakah udah pernah ngerantau sebelumnya ya? Hmm. Belum pernah sama sekali sih sebenarnya. Dan di Hmm. Malang itu sebenarnya tuh nggak terencana juga, jadi kayak aku daftar aja kerja sembarang terus tiba-tiba ya udah masuk, ya udah ngerantau gitu. Oke. Nah, Bobby deh. Waktu merantau kangen ayang nggak? Waduh, pertanyaannya kok jelek gitu. Pertanyaanmu setelah aku sampean sebenarnya ya gimana lagi ya, pertama-tama sih sebenarnya bukan itu aja sih, jadi homesick. Tau homesick gak sih guys? Kayak ini apa, kangen rumah itu loh. Oh Tuh iya, kayak awal-awal minggu terus awal bulan juga homesick lah gitu. Cuman ya karena masih di Malang ya, jadi masih bisa tak jangkau gitu. Berarti masih bisa balik berarti ya, atau ada waktu beberapa kali balik gitu atau gimana ke Surabaya? Setiap weekend aku biasanya kayak Sabtu kan, aku Sabtu tuh masuk sampai jam 5 dan itu biasanya jam 5 itu pulang. Nanti baliknya tuh Senin subuh gitu, balik lagi ke Malang gitu. Oh ya masih bisa ada waktu pulangnya lah gitu ya. Iya, Oh, masih ada waktu pulang, jadi masih bisa ada waktu kayak main lah sama keluarga di rumah lah gitu-gitu sih. aku tanya aja, aku tanya ngomong keluarga. Ya kan, Ya anggaplah termasuk ya. anggaplah satu, ya termasuk gitu lah, anggaplah satu lah. Aku kok jadi julid sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu lah. Enggak, Bobi ini dari pertama ketemu julid deh sih. Oh iya, makasih. Ya, Bu. Aduh, jadi pujian. Oke. Nah, jadi memang perbedaan paling terasanya kenapa sih? Waktu merantau sama enggak gitu. Yang pertama ya, yang sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Cuman ya memang kayak orang-orang pada umumnya lah. Kayak kita kan udah terbiasa hidup sama kayak orang tua lah, adik lah, dan lain-lain. Terus Hmm. ketika ngerantau ya udah tinggal sendiri gitu. Tapi aku nggak ngerasain perbedaan sing gimana gitu kan. Karena emang kayak masak itu ya udah masak sendiri kan. Kadang di rumah juga masak sendiri, beli makan sendiri, kayak bangun tidur sendiri segala macam. Cuman ya mungkin belajar dikit-dikit kayak apa sih, nyuci gitu-gitu sih, Hmm. sama cari-cari makan gitu. Terus sebenarnya nggak ada yang signifikan banget sih kalau aku ya, kayak Hmm. gitu doang sih sebenarnya, biasa aja sebenarnya. Cuman yang bikin aku jadi agak bukan males kali ya, kayak mikir kok gini ya ternyata ngerantau gitu. Kayak gini ya rasanya ngerantau. Itu siklus hidup yang beneran ngebosenin. Paham maksudnya Kak? Jadi Oh iya, kayak iya, paham. bangun nih, apa, dari tidur, bangun ibadah, habis itu udah kerja, kebetulan kan kerjaku kan sampai malam kan, kadang sampai jam 12 sampai jam Hmm. 3 pagi gitu kan, Hmm. udah gitu terus makan tidur, itu tuh loh siklusnya. Jadi baru bisa berhenti ketika weekend, dan itu ngerasa kayak hidupnya tuh kayak di The Sims gitu loh, kayak gitu doang gitu, Oh iya, The Sims. siklusnya ngeputer terus Paham. gitu. The Sims, Gitu. oke. Makanya aku usahain kayak weekend itu entah aku main sama temen-temen atau aku pulang supaya nggak ngerasain siklus The Sims itu sih. Benar. Siklus The Sims ya, oke. Bobby tahu kan The Sims? Kayaknya nggak tahu, bukan generasiku. The Sims itu yang game simulasi orang-orang, habis itu dia bangun rumah. Ya, yang aku tahu cuma bangun desain ke rumah sih. Tapi lebih dari itu kan sebenarnya. Ada maling masuk, tiba Ya, habis itu ada keseharian, ada party, ada keluarga. Meskipun ya kerjanya setahu basic. pun di The Sims itu nggak dikasih tahu kan. Tiba-tiba keluar Oh, aja ada masuk ada gitu. ada yang dikasih tahu sih. Iya, Ah. basically The Sims itu ya simulasi kehidupannya kayak kita sekarang ini. Oh iya ya. Aku nggak terlalu main banget soalnya. Dulu aku main Iya cuma gitu sih. mikirnya serunya cuma seru desain rumahnya aja. Nggak mikirin.
nggak mikirin kerja-kerjanya gitu. Nah, jadi Oke. memang karena siklus itu ya. Jadi caranya mematahkan siklus tadi itu antara main sama temen, ketemu apa kumpul hangout gitu atau pulang gitu, balik ke Surabaya gitu. Iya, salah satu caraku itu sih. Terus karena waktu itu aku kan kerja di istilahnya kan studio anime ya, studio anime. Tapi aku bukan animator ya, bukan editor, cuman ya kayak penghubung aja lah, kayak project manager biasa gitu kan. Hmm. Dan aku hobiku nonton anime, kerjaanku liatin anime. Terus kayak akhirnya hobiku jadi kerjaanku tuh kayak agak bosen juga gitu. Setiap hari Oh. liatin anime, Hmm. liatin prosesnya, liatin ininya kayak aduh nonton anime apa ya gitu. Jadi kayak yang awalnya ada rasa taste buat nonton anime yang tinggi atau film Jepang tinggi, akhirnya gara-gara setiap hari harus berhadapan dengan animasi, anime dan beberapa apa ya Kak, kan juga perlu riset-riset buat apa ya? Hmm. Aku kan juga nulis copywriting ya, Oh, copywriting buat copywriting. perusahaan Betul betul. sake di Jepang gitu. Juga riset-riset gitu juga aku ambil referensinya juga dari media sosial yang anime-anime Jepang-Jepang itu. Hmm. Hmm. Jadi awalnya yang itu hobiku, terus pas tak masuk untuk di dunia kerja itu kayak waduh rasanya kayak agak bosen gini ya. Malah gitu. Padahal yang Bobby pernah bilang kan, ya itu kan impian kan itu. Yang disuka jadi kerjaan. Nah, jadi bosan malah. Iya bener. Malah jadi bosan. Iya bener, Hmm. sebenarnya bener sih, sebenarnya Bobby bener sih. Kerjaan impian itu adalah hobi yang dijadikan kerja lah, istilahnya gitu lah ya. Cuman menurutku kalau kita ngerjainnya enjoy itu bakalan jadi hal yang menyenangkan gitu. Dan nggak ada pressure lebih itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Nah, kayak beda cerita kalau misalnya kita ada di suatu perusahaan ya, apalagi kita statusnya karyawan kan, bukan pemilik. Nah, itu Hmm. mungkin pressure-nya lebih beda daripada kita sebagai pemilik. Kayak misalnya anggaplah podcast lah ya, aku punya podcast, terus podcastku ini ternyata menghasilkan. Nah, itu kan otomatis jadi hobi, hobi jadi kerjaan. Nah, itu kan podcastku sendiri, aku yang punya ownernya, aku bukan karyawan. Betul. Dan di situ aku mungkin ya akan bahagia dengan hobi yang jadi kerjaan itu sih daripada hobiku nonton anime yang jadi kerjaan tapi posisiku sebagai karyawan kayak gitu sih menurutku sih. Oke, oke, oke. Dari itunya ya, cara alurnya lah. Satu alurnya, kedua karena memang itu jadi sesuatu yang menjenuhkan gitu. Karena ada tekanan juga dari atas, ada juga tuntutan juga, ada juga kebutuhan juga yang harus dipenuhi terus gitu, target yang harus dicapai gitu. Nah, akhirnya jadi jenuh gitu. Ya ya benar itu jadi jenuh akhirnya. Bobby mau tanya apa, Bobby? Itu apa? Kak Surya aku kerjaannya kayak gitu sih jam 12 sampai jam 3 itu kerjaan apa tuh? Udah aja nggak kayak gitu. Robot kita robot. Sebenarnya aku Megatron. Serem nih. Enggak. Jadi emang kalau di divisiku itu agak beda ya. Divisiku itu agak beda. Divisiku itu namanya production support. Kalau bahasa Jepangnya itu Seisaku Sapoto. Dan posisiku itu sebagai project manager. Kalau bahasa Jepangnya itu Kanrisha. Sebenarnya aku bukan karyawan tetap sih. Jadi kayak masih probation gitu. Masih apa sih Hmm. namanya? Masa Percobaan, percobaan. masa percobaan. Nah, divisiku itu dia tuh punya dua shift, shift pagi sama shift malam. Nah, sedangkan untuk apa namanya project manajernya itu ada dua sebenarnya. Aku yang siang, aku yang pagi sampai sore, terus yang malam juga ada sendiri. Nah, biasanya kalau yang malam lagi meeting sama orang Jepang, mau nggak mau aku juga bantu gitu. Aku juga gantiin buat Oh. jadi ngarahin buat kerjaan mana yang harus dikerjain sama anak-anak kayak gitu. Makanya Hmm. dari pagi sampai malam kadang itu juga aku pulang dulu jam berapa nanti balik lagi kayak Oh, gitu. nggak full, Bobby. Nggak full ha, bener ya full ya nate aku tolong ulan cak. Nah, bahasa Indonesianya itu Bobby ketawa karena lucu. Bahasa Indonesianya ya mati nanti 3 bulan coba. Produksi produksi anime itu menurutku ini boleh tak buka kayak dikit Mau deh. buka ya boleh dikit aja lah. Dikit produksi anime itu kejam sih menurutku. Hmm. Kenapa? Mungkin mungkin kayaknya bukan anime doang sih kayak series-series atau sinetron itu mungkin kejam. Istilahnya apa? Istilahnya itu kejar tayang. Hmm. Apalagi anime Jepang kita kerjasamanya langsung sama orang Jepang gitu intinya gitu jadi kayak kita tuh dituntut misalnya nih kita ada project suatu anime terus kita kerjain hari ini atau besok udah harus dikumpulin Bodoh. dan kalau salah
hari itu juga harus direvisi Betul sih. dan kita juga kadang nggak dikasih tahu gitu loh kesalahannya di mana gitu. Waduh, jadi pokoknya salah itu. Iya, pokoknya salah, intinya intinya salah gitu. Oh, ini kok gini? Ya udah, ini salah, benerin lah. Lah, gitu kita semua lah. Terus salahnya di mana? Kayak gitu sih. Respect sih sebenarnya sama teman-teman yang kerja di studi animasi dan masih mau menyerahkan jiwanya untuk animasi. Waduh, menyerahkan jiwa itu sangat dalam sekali pesannya. Iya, Menyerahkan gitu sih jiwa. intinya. Mungkin nggak hanya di studio animasi ya kayaknya. Kayaknya mungkin di beberapa bidang juga ada yang kayak gitu ya, mungkin ya. Ah, benar, benar, benar. Tentang animasi memang tuh ya, ternyata dunia di belakangnya yang kita nggak lihat di belakang layar ternyata sekejam itu ya. Harus semua harus cepet-cepet, kadang sampai nggak dikasih tahu salahnya, tapi Mm-mm. harus tahu salahnya gitu. Ya, benar benar benar. Ini disclaimer ya, nanti 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 mungkin mungkin ada yang tahu ininya apa perusahaannya, kayak ya udah aku kan nggak ngomong kan yang mana gitu. Jadi kayak ya Ah, udahlah hmm. gitu. Oke, Dan oke. dan ini mungkin bisa aja terjadi di perusahaan-perusahaan lain ya, teman-teman. Tidak hanya di perusahaan animasi saja ya. Jangan, jangan cukup, jangan, jangan pokoknya kalau animasi, wah tahu dari Surya nih omongannya gini, pasti Oh gini. iya, Ini, tidak tidak wah, tidak tidak. gampang. Nanti saya dikejar, nanti saya di bounty nanti saya. Di Bounty. Banyaknya tadi kita ceritanya agak bergeser ke animasi sebenarnya. Aslinya Oh kita iya ya, sorry sorry sorry. merantau, tapi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Kayaknya lebih seru dibahas animasinya deh, gitu. Jadi kalau dari Surya sendiri gitu, kalau memang misal dikasih kesempatan lagi gitu, kalau mau merantau tempat jauh atau dekat ya, dengan background yang hampir mirip-mirip sebagai production manager itu dari animasi gitu, kira-kira mau nggak? Ini jujur ya, Hmm. jujur sebenarnya aku wes nggak udah kalau berhubungan dengan Jepang itu sebenarnya masih ada sedikit kayak istilahnya kayak ada sedikit traumatis lah ya, karena ya banyak, menurutku ya, ini menurutku pribadi ya teman-teman, sekali lagi ya menurutku pribadi ya, Hmm. menurutku agak lebih banyak nggak enaknya sih daripada enaknya sebenarnya. Tapi Hmm. aku nggak tahu ya kalau orang-orang Jepang yang kerja di Indonesia atau tinggal di Indonesia lain ternyata lebih enak daripada orang-orang Jepang yang aku temuin, tuh nggak tahu juga. Cuman sejauh aku kerja sama orang Jepang, yang aku rasain sih agak gimana gitu. Jadi kayak terakhir kali kayaknya aku memutuskan untuk kerja sama orang Jepang, kayaknya ya udah ya yang di Malang itu udah kayaknya gitu. Oke, Dan oke. kalau misalnya pun ngerantau lagi dengan posisi yang sama, dengan title yang sama, atau dengan kemampuan skill bahasa Jepangku itu, kayaknya nggak tak ambil dulu deh, daripada aku nanti kerja buka maksimal ya kan, terus aku stres dewe akhirnya. Kayaknya nggak tak ambil sih. Cuman kalau mungkin posisi yang berbeda, terus juga masih bisa dijangkau, kayaknya bakal tak pertimbangin untuk ngerantau lagi sih gitu sih. Nah, kalau ini kita ngomong ini bukan gibah ya jadi ceritanya ya, tapi Kalau Bobi biasanya tahu kalau gibah ngomong nggak? bukan kalau Gibah ngomong itu, bukan gibah itu itu. berarti gibah. Oh ya, ya, gibah itu apa sih? Nah, gibah itu ngegosipin lah, bahasa gampangannya gitu kali ya. Ya, ya, kau tahu, gosip tahu. Jadi gini, pertama kali waktu Surya itu dapat impresi pertama waktu kerja sama orang Jepang itu gimana sih? Stereotipnya kepikiran pertama di awal. Kan maksudnya gini, Jepang itu kan terkenal dengan budaya, culture-nya kuat banget. Ya, Nah, dan kuat pas banget dan itu culture-nya. pun juga culture-nya tuh juga tertuang juga dalam karya-karya seperti anime dan segala macamnya. Buku lah, apalah, apa-apa. Dan Surya kan mengerti tentang itu juga, belajar tentang Jepang juga. Ya, Impresi pertamanya apa sih? Waktu dulu belajar sama orang Jepang dan dengan realitanya. impresi pertama sebenarnya aku seneng banget ya. Seneng banget untuk mempelajari bahasa Jepang waktu itu. Terus Hmm. dulu punya mimpi kerja di Jepang atau kuliah di Jepang at least. Makanya pada saat SMA itu apa yang akhir itu ya? UN kalau nggak salah ya. Ya, UN. Ya UN. Ya, tua banget ya masih ada UN ya. Udah dihapus, udah nggak ada pas COVID. Iya, sudah Udah ya ada ada. pas COVID. Nah itu pokoknya pas UN itu bahasa Jepangku FYI ya. Ini aku nggak sombong karena emang aku belajar ya. Bahasa Jepangku di UN 90 Pak. Biasanya kalau nggak sombong itu mau sombong. Enggak lah. Ya gitu lah. Makanya kayak aku mencerius ya kan. Terus saya kuliah aku ambil sastra Jepang dengan harapan, dengan apa ya, dengan harapan, dengan pemikiran, terus ambil aku itu berangan-angan untuk chance ke depan itu aku bisa ke Jepang gitu kan. Hmm. Nah, tak jalani, akhirnya aku kayak berkomunikasi sama dosen lokal, dosen
ada native speaker juga kan di kampusku, terus kita juga sering ngobrol, sering bantu. Akhirnya ya mereka semua tuh baik ke aku dan aku juga baik ke dia, jadi kayak simbiosis mutualisme gitu kan. Cuman ada satu momen yang kayak kerja sama orang Jepang itu tidak seindah yang tak pikirkan gitu. Meskipun ya emang sebagian orang mungkin ya menganggapnya kerja di Jepang itu wah indah banget kan, gaji gede bla 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 gitu, atau kerja sama orang Jepang itu enak banget gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Setelah aku lulus kuliah, aku daftar di kayak LPK, tau nggak sih LPK? Pernah tahu, pernah tahu. Kayak lembaga pelatihan kerja buat anak-anak magang yang mau ke Jepang gitu intinya. Di situ aku pertama kali kerja sama orang Jepang yang sorry to say sih sebenarnya orangnya baik banget, humble banget, enak banget, gak eman duit, suka ngasih. Minusnya nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa diajak ngomong, selalu naik darah, selalu naik pitam lah intinya gitu. Jadi nggak bisa diajak diskusi sama sekali. Sedangkan aku orangnya itu curious gitu, kayak loh kenapa kok misalnya ya, kenapa kok nggak ada libur di hari ini? Ya karena kita nggak ada libur gitu misalnya. Loh Nah, iya kenapa? itu ngeselin sih kalau Alasannya, jawabannya cuma gitu sih. nah ya makanya seperti jadi kayak tak kejar gitu, kayak aku nyari alasan kayak oh ya udah kalau alasannya masuk akal ya oke, kalau enggak ya gimana, jawabannya kayak enggak masuk akal. Akhirnya kita banyak apa ya, waktu itu akhirnya kita banyak berselisih lah sampai pada titik ya uslah aku tak resign aja gitu. Itu bikin apa, bikin impresi kerja sama orang Jepang jadi buruk saat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku kan keluar kan dari LPK itu, terus ya aku ngerantau itu akhirnya. Ngerantau, ketemu orang Jepang lagi. Baik banget, sumpah demi apapun wong iki baik banget, enak banget. Dan mentoleransi skill bahasa Jepangku yang sangat kurang. Makanya aku speakingku kan kurang kan, cuman soal pemahaman aku oke lah gitu. Oke. Terus dia ini orang Jepang sangat baik, terus enak juga orang yang dijak ngobrol, suka ketawa apa sih kayak guyon gitu. Nah, bercandaan Ya bercandaan, cuman yang bikin impresiku makin jelek atau aku akhirnya punya pemikiran untuk stop dulu lah nyari kerja yang di Jepang atau berhubungan dengan Jepangan, itu ya dari perusahaannya sih, bukan dari personal orang Jepang yang aku kenal di Malang loh ya. Itu kita satu perusahaan, tapi yang menurutku yang bikin aku menciptakan pemikiran itu adalah si perusahaannya. Itu. Kenapa? Karena menurutku dia nggak memanage atau apa ya, kayak regulasi dan lain-lainnya tuh kayak kurang bagus lah ya. Waktu nge-record aku, makanya kayak menurutku aku sebenarnya tuh aku tidak cocok untuk posisi itu. Tapi mereka memaksa itu kayak apa ya, mereka tuh kayak ya udahlah aku percaya kamu pasti bisa, ya udah kamu kerjain ini aja, kamu pasti bisa gitu ya. Akhirnya ya mau gak mau ya aku belajar, dan aku sama orang Jepang yang ada di Malang itu akhirnya kita semua juga apa ya istilahnya kayak bodoh-bodoh ngoyo lah, dia ngertiin aku ngertiin dia dan kerjaannya dia gitu. Tuh. Nah akhirnya kontrakku habis, di situ aku juga bikin impresi untuk kerja atau sama orang Jepang atau mungkin kerja di Jepangan tuh kayak apa ya, gimana ya bilangnya, kayak intinya tuh menjadi sebuah hal yang sedikit traumatis kalau menurutku. Cuman emang aku lagi ngeredam nih, karena emang prospeknya tinggi banget kan di Jepangan. Betul, prospeknya tinggi Bagus banget kan gitu kan. Benar. Apalagi dengan skill bahasaku yang sekarang sih, menurutku kalau aku tingkatin lebih tinggi lagi mungkin kayak sebulan 20 juta bisa lah gitu. Cuman aku masih tidak dulu deh gitu, aku masih meredam dulu deh. Banyak sebenarnya mas loker gitu yang nawarin ke aku, cuman nggak dulu deh gitu. Kayak makasih deh gitu. Betul. Makanya aku masih mencari alasan atau mencari suatu hal yang membuatku untuk menjawab oke lah aku mau kerja di Jepang atau dengan perusahaan Jepang atau yang berhubungan dengan Jepangan, dan mengesampingkan rasa-rasa takutku itu lagi itu, karena emang nyembuhin kayak itu kan nggak lama kan. Betul. Itu butuh nggak bentar kan, iya. Butuh waktu Gitu. Gitu sih. Wah, pembahasan kita lumayan lompat-lompat ya, tapi seru sih, masih ya. Ini seru banget sih. Iya, seru. Awalnya Ya, ini intinya Sobat sih kalau Boci, kita nih list pertanyaanku kalau aku kasih lihat ya, itu sebenarnya tentang merantau semua, aslinya. Cuma akhirnya lari ke Jepang lah, lari ke budaya lah, gitu. iya, Jadi, mungkin tapi nggak inilah apa-apa. ya, mungkin kalau ditanya impresi deh, impresi kerja di Jepang, apakah seneng atau enggak, atau pengen atau enggak, dalam hatiku pengen, tapi
untuk sekarang kayaknya aku lebih baik mempersiapkan diri dulu deh. Nah, benar. Gitu. Persiapkan untuk semuanya itu ya. Oke, Gitu. oke. Oke, sekarang kita kembali lagi sebenarnya bahwa kita ngomong tentang Jepang tadi sudah cukup banyak kita bahas. Nah, lalu untuk kedepannya lagi memang menurut Surya apa sih yang harus di-prepare sih untuk misalnya ngerantau atau mau kerja lagi dengan orang luar? Nggak harus orang Jepang ya, orang siapapun itu ya. Jadi Nah, dari pengalaman Surya, sebenarnya apa yang perlu disiapin sih sebenarnya buat kalau misalnya untuk kerja merantau jauh atau kerja sama orang asing ya gitu apa namanya. Itu sebenarnya perlunya apa? aku ini kan nggak terlalu banyak pengalaman di situ ya, ngerantau cuma 3 bulan tok gitu kan. Kerja sama orang asing juga nggak terlalu lama gitu kan. Kalau misal apa yang diperlukan, satu-satu kali ya. Kalau misalnya ngerantau, kayaknya belajar hal-hal basic kayak masak lah, nyuci lah, apalagi ya, setrika lah, terus bangun pagi lah gitu kan. Kayak kalau kamu muslim ya ibadah lah, atau ya gitu lah, kayak biasain apa-apa itu sendiri gitu kan. Hmm. Itu penting banget sih. Tuh. Terus social life itu sangat penting menurutku ya untuk ngerantau, karena kalau misalnya teman kos kita bisa diajak ngomong gak enak atau apa istilahnya nggak ada komunikasi sosial lain selain di kantor, kita bisa berkomunikasi sama orang-orang sekitar kos itu, karena itu sih tak rasain di Malang itu. Aku Hmm. sampai langganan langganan nasi goreng gitu-gitu, karena ya itu selain aku bicara sama ngobrol sama orang-orang kantor, orang-orang kosku juga nggak seberapa bisa diajak ngobrol gitu. Hmm. Tuh kalau apa ya, bekal kali ya, bekal penting buat ngerantau Hmm. gitu. Sama sangu sih, sama sangu, uang saku, sangu sama manage uang sih, itu penting banget. Kamu itu apa uang jajan? Uang jajan. Manage uang itu penting banget. Oh, perlu manage juga. Jadi ada tiga tadi ya. Tiga. Ada lagi? Hmm? Terus apa tadi Mas? Tadi kalau kerja sama orang luar ya. Ya. Kalau kerja sama orang luar, menurutku paling tidak yang wajib banget, meskipun kamu nggak punya skill apa-apa, setidaknya kamu bisa bahasanya, udah itu tok. Kalau kamu bisa bahasanya, entah kamu nggak bisa bidangnya, otomatis kamu bakal banyak nanya, banyak belajar, banyak baca dengan bahasa orang yang kamu kerjasama gitu. Misal kamu kerja sama orang Jepang ya kamu harus bisa bahasa Jepang, mengerti bahasa Jepang, ngomong bahasa Jepang, karena pada akhirnya meskipun kamu tidak punya basic animasi kah, tidak punya basic teknik kah, listrik kah, tapi kalau kamu bisa bahasa Jepang, kamu bakalan belajar by doing gitu loh. Belajar by menanya, membaca, mengerti gitu, mengawasi kayak gitu sih. Tuh mau Inggris, Jepang, apalah, pokoknya menurutku yang paling penting kuasai dulu bahasanya, baru kedua skill pekerjaannya itu nanti kita Oh iya. belajar sambil jalan gitu sih. Itu doang sebenarnya. Bobby simpulin deh. Oh iya, itu berarti pertama mandiri ya. Kak harus mandi sendiri. Kak cuma mandi sendiri ya. Mandiri macam-macam. Masa juga perlu untuk sosial. Jadi sosial ya. Bukan sosial ya. Sosial ya, sosial ya. Sosial. Nah, sosial itu yang penting. Nah, jadi supaya bisa berhubungan dengan yang lain gitu. Jadi ya bagus itu. Biar bisa bertahan hidup lah. Sama tadi yang satunya lagi apa tadi aku lupa. Itu satunya lagi tadi tentang Duit. duit. Nah, harus manage uang dengan baik gitu. Kalau yang orang asing tadi, pokoknya kuasai bahasanya dulu, bahasa penuturnya dulu, baru bisa nanti yang lain-lain bisa nyusul lah belajarnya gitu. Betul. Gitu. Waduh, cepet banget nih sudah waktunya. Oh ya, sudah. Waduh, sudah waktunya. Ya itu, kok serem ya? Bukan, bukan waktu itu lain. Ya, waktu selesai. Iya, ya. Ya itu apa Kak Surya bisa promosi itu IG atau podcastnya Neko Cita boleh di sini. Silakan. Oh iya, oke. Buat Sobat Bocik, ini aku punya podcast namanya Negojita Podcast, ada di Spotify sama Noise. Instagram ada di @negojita5. Situ ya, kalau di Instagram kita biasanya ngepost klip-klip dari podcast kita, sama ada beberapa postingan dari topik yang akan kita bahas gitu. Terus podcast kita biasanya sih ngobrolin tentang hal-hal yang berbau dengan anak muda lah, social culture gitu-gitu sih. Jadi kita banyak ngebahas hal-hal yang di sekitar kita, yang kadang juga datang dari keresahannya teman-teman gitu, atau mungkin by request dari teman-teman gitu. Tuh, itu promosi ya maksudnya. Ya masuk. Dengarkan Neko Cita Podcast di Spotify. Oke.
Ah, ya, oke. Jadi ya makasih Surya ceritanya dan mengeluarkan unek-unek lah di sini atau beban pikirannya di sini soal. Oke. Iya, iya. Makasih Mas Kris, Bobby. Ya, ya, oke. Jadi makasih banyak. Makasih banyak.